Bapak, Mama, saudara-saudara dan semua kita yang diberkati Tuhan. Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan Dia mati untuk kita. Melalui peristiwa Jumat Agung, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat 3 wajah yang sangat dominan dalam narasi Jumat Agung. Ada model 3 wajah yang bisa jadi juga itu ada dalam diri saudara. Dia pernah terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Tapi bisa jadi juga wajah itu hidup dalam hidup saudara dan saya. Wajah pertama itu Simon dari Kirene. Kalau kita perhatikan Simon itu bukan pengikut Tuhan. Dia ada di Yerusalem hanya untuk merayakan Paskah, tidak lebih. Dia dipastikan adalah seorang Yahudi diaspora yang tinggal di Kirene yang sekarang adalah wilayah Afrika. Ketika Simon itu ada dalam perjalanan hendak merayakan Paskah, dia tidak sementara sedang mencari siapa itu Yesus, tidak, saudara. Narasi ini bilang kepada kita ada satu kata yang menarik. Dia dipaksa. Bukankah memaksa itu membunuh hak asasi seorang manusia? Bapak, Mama, dan saya tidak akan enak menjalani hidup ini kalau hidup ini berdasarkan sebuah paksaan yang tidak keluar dari sebuah keputusan yang sadar yang saudara dan saya pilih untuk hidup kita sendiri. Dalam kacamata kekuasaan Romawi, apalagi para prajurit, Simon dari Kirene itu hanyalah orang asing yang datang untuk merayakan Paskah. Ia dipaksa untuk memikul palang yang dipikul oleh Yesus. Bapak, Mama, peristiwa penyaliban Yesus itu sangat tragis. Karena itu dicatat juga dalam sejarah orang Romawi. Sebuah proses penyaliban yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Karena kebencian orang-orang Yahudi itu membakar. Sehingga kebencian itu kemudian mendorong proses penyaliban itu jauh berkali-kali lipat dari sebuah proses penyaliban pada umumnya. Ia tidak memilih, tapi justru terpaksa itu membuat Simon dari Kirene berjumpa dengan Kristus. Ia orang luar, saudara. Orang luar yang tidak pernah dengar tentang Yesus. Tapi justru orang luar ini masuk dalam kisah penyelamatan. Para murid yang dulu kelihatan sangat dekat. Tapi justru dia tidak ada di sisi Yesus. Justru orang yang baru datang dan ingin menikmati perayaan Paskah dipilih oleh Allah. Simon dari Kirene tidak pernah memilih salib, saudara. Tapi salib memilih seorang Simon dari Kirene untuk memikul salib dari Yesus. Simon ini sebuah gambaran murid yang datang tanpa sengaja. Simon ini gambaran dari sebuah penderitaan yang tidak pernah dipilih, saudara. Tapi dia dihantarkan pada sebuah keputusan yang tidak bisa dia tawar. Wajah kedua, itu wajah para prajurit. Para prajurit itu, Bapak, Mama, dia pun tugas itu kasih salib orang. Itu tugas rutin mereka. Mereka tidak akan pernah mencari tahu apakah yang disalibkan ini orang benar atau tidak. Karena bagi seorang prajurit, keputusan final menyalibkan seseorang, maka mereka akan tunduk pada keputusan itu. Karena itu kita bisa bilang begini, saudara.
para prajurit sementara sedang melakukan sebuah rutinitas. Yesus hanyalah satu dari ribuan narapidana yang mereka eksekusi. Tapi mereka melakukan itu bukan karena kebencian pribadi. Mereka tidak ada relasi dengan Yesus, saudara. Mereka mencambuk Yesus bukan karena mereka kenal siapa itu Yesus, tidak. Tapi mereka mencambuk Yesus, membuang undi hanya untuk merebutkan jubah Yesus. Itu hanyalah sekedar sebuah rutinitas yang terlalu sering mereka lakukan tiap-tiap waktu. Tidak ada kebencian seperti para imam-imam kepala, tidak. Tapi kita melihat wajah ini, Yesus tidak diperlakukan secara pribadi, saudara. Tapi Yesus diperlakukan sebagai objek dari pekerjaan mereka. Karena mereka bekerja sebagai seorang prajurit yang harus tunduk pada keputusan kekaisaran Romawi. Mari kita gali lebih dalam. Mereka kasih anggur asam. Itu seperti kalau kita lihat secara sepintas kita bilang begini, ini prajurit dong punya rasa kasih terhadap Yesus karena Yesus haus pada waktu itu. Seperti kalau ada orang haus, maka kita akan memberikan minum kepada dia. Tapi ternyata tidak, saudara. Injil menegaskan kepada kita, ketika ini prajurit mau kasih minum anggur asam, Yesus menolak. Karena apa yang dilakukan oleh para prajurit itu bukan tindakan kasih karena mereka kasihan kepada Yesus, bukan. Tapi untuk menahan rasa sakit. Supaya proses penyaliban itu sampai pada puncak kematian. Ini hanya untuk meredam rasa sakit. Bagi para prajurit memberikan anggur asam kepada Yesus itu bukan soal merawat orang yang sementara sedang menderita. Tapi ini bagian dari sebuah prosedural. Dari proses ketika seseorang dihukum mati dengan eksekusi ala hukuman orang-orang Romawi. Yang kedua kita lihat. Mereka bermain dadu, saudara. Membuang undi. Ini sebenarnya menggambarkan sebuah ironi kehidupan, saudara. Kalau yang di atas kayu salib tergantung seorang manusia, para prajurit justru membagi-bagikan dia punya jubah dan membuang dadu atau undi. Siapakah di antara mereka yang mendapatkan itu baju? Karena bagi mereka kalau dapat dia punya jubah orang yang tersalib itu sebuah penghormatan, saudara. Karena itu ketika seseorang disalibkan maka salah satu prosedural adalah buang undi atau mainkan sebuah dadu. Dan nama yang akan muncul itu maka dia akan mendapatkan jubah itu sekalipun jubah itu tidak terlihat sangat berharga. Karena itu mereka lakukan ini, saudara. Yesus bagi mereka bukan lagi manusia yang sementara sedang sekarat. Bagi para prajurit, Yesus hanyalah seorang yang kasusnya hampir selesai karena kematian. Bagi para prajurit, Yesus adalah seorang yang tubuhnya tinggal menunggu kapan dia harus mati. Inilah bahaya terdalam, saudara. Ketika karena rutinitas orang kehilangan hati nurani. Inilah sebuah bahaya yang sementara sedang mengancam kehidupan kita. Ketika penderitaan orang lain tidak lagi mengganggu sebuah ritme perjalanan saudara dan saya. Wajah yang ketiga, itu wajah para perempuan. Perempuan ini mereka hadir dari Galilea. Di mana ada Yesus, di situ para perempuan setia untuk terus melihat Yesus. Teks ini mau bilang kepada kita, mereka hadir tapi melihat dari jauh. Melihat dari jauh ini mau memberikan banyak pesan kepada kita. Mereka tidak melarikan diri seperti murid-murid laki-laki. Bukankah laki-laki itu terlihat kuat, saudara? Bukankah laki-laki itu selalu menjadi orang yang nomor satu pasang dada
untuk sebuah pertempuran. Tapi para laki-laki dari kelompok para murid justru tidak melakukan itu. Para perempuan tetap hadir menjelang kematian Yesus, walau mereka hanya melihat dari jauh. Mereka setia walau harus jaga jarak. Bukan karena mereka tidak bisa menolong Yesus, saudara. Tapi karena keadaan pada waktu itu tidak bisa memungkinkan mereka untuk menolong Yesus. Ini sebuah gambaran tentang kehidupan kita, saudara. Mereka melihat dari jauh karena kalau ada orang yang dihukum mati lalu ada orang yang mendekat, itu sama seperti orang yang dihukum mati itu berarti dia memiliki banyak sekali pengikut. Ketika orang-orang datang dan kemudian menunjukkan kasih atau belas kasihnya kepada mereka yang akan dieksekusi mati. Ini wajah ketiga ini Papa Mama memberikan kepada kita, mereka jutroma, saudara. Melihat sebuah kekejaman yang luar biasa dengan mata, bukan didengar dengan telinga, tidak. Tapi para perempuan ini menjadi saksi dari sebuah proses kematian yang menunjukkan bahwa benar-benar sungguh di luar hati nurani manusia. Ini sangat manusiawi kalau mereka hanya melihat dari jauh. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau engkau mengasihi Yesus, kenapa engkau tidak melihat itu dari dekat? Kenapa engkau tidak datang dan kemudian mengoles luka dari cambukan yang ditorehkan di dalam daging Yesus? Kita akan bilang, keputusan para perempuan untuk melihat dari jauh itu sangat manusiawi, saudara. Tapi mereka punya kelebihan dibanding para murid laki-laki. Mereka punya mata tidak pernah mereka lepaskan dari tatapan kepada Yesus. Walau mereka hanya melihat dari jauh. Tapi mata mereka tidak pernah mereka tutup untuk tidak melihat Yesus. Dan karena itu, saudara, justru kelompok inilah yang nanti menjadi saksi dari kebangkitan. Mereka tidak hanya menjadi saksi dari keganasan proses kematian Yesus, tapi mereka juga menjadi saksi dari peristiwa kebangkitan. Dan kebangkitan itu dicatat secara baik oleh kisah-kisah dalam Injil menurut Matius dan Injil-Injil yang lain. Ada beberapa pesan, saudara. Yang pertama, hari ini saudara saya ajak dalam perenungan kita menghayati Jumat Agung. Terkadang kita mengutuki beban yang dipaksakan untuk kita pikul oleh Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Mama ada beban yang memang pantas untuk saudara pikul. Tapi terkadang ada beban-beban yang dalam logika kita tidak pantas untuk memikulnya. Karena kita benar, karena kita baik, karena kita hidup bersih, karena kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kalau ada beban, cenderung kita mengutuki beban itu. Tapi hari ini Simon dari Kirene memberikan sebuah pesan bagi kita. Ia tidak memilih salib itu, tetapi salib itu yang memilih Simon dari Kirene. Karena itu kenapa Simon dari Kirene dan keturunan-keturunannya, Rufus dan Alexander, dua nama dari anak Simon dari Kirene itu dicatat oleh Alkitab sebagai tokoh-tokoh penting dalam jemaat mula-mula. Karena bukan Simon yang pilih salib, tapi saliblah yang memilih Simon dari Kirene. Ada banyak hidup dalam perjalanan hidup ini, saudara. Tidak semua kita jalani dimulai dari hati yang siap atau rela. Kadang ada peristiwa-peristiwa yang kita lihat sebagai beban, dan kita tidak rela untuk menjalaninya. Dan kita tidak siap untuk melewati, apalagi menghabiskan perjalanan yang penuh dengan beban berat itu. Banyak orang tidak bertumbuh karena menunggu siap, saudara. Banyak orang yang justru dia hidup begitu-begitu saja dalam spiritualitasnya. Karena terkadang dia bilang begini, beta belum siap Tuhan untuk memikul
beban yang engkau paksakan untuk beta pikul. Tapi Simon dari Kirene mau bilang kepada kita, ada banyak hal beban yang dipaksa untuk saudara dan saya pikul. Tapi justru itu menjadi sebuah arena perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Simon dari Kirene tidak pernah kenal Tuhan, saudara. Catat ini. Tapi ketika palang itu dipaksakan untuk dia pikul, dia tahu bahwa rintihan Yesus itu dekat dengan telinganya. Dia merasakan satu desahan napas yang tidak henti-hentinya sebagai sesuatu pesan yang menunjukkan bahwa penderitaan secara manusiawi itu terlalu berat. Dia mendengar sebuah jeritan yang tidak didengar oleh para murid yang hidup makan tidur dengan Yesus selama 3 tahun. Simon tidak pernah berkhotbah, saudara. Dia tidak bersaksi pada waktu itu, "Wei kamu para murid, beta yang pikul itu palang, bukan kamu." Tapi dia hanya melakukan satu hal. Dia hadir, dia menjalani itu. Dia memikul salib yang sebenarnya bukan miliknya. Tapi kemudian sejarah mencatat bahwa dia memikulnya dan kemudian dia menjadi orang yang dicatat namanya dalam sejarah keselamatan. Yang kedua, saudara, kejahatan itu tidak selalu lahir dari kebencian, tapi terjadi sering dari kebiasaan yang tidak lagi pernah saudara pertanyakan. Orang selalu bilang begini, kejahatan itu yang nampak di depan mata kita. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, itu kejahatan. Tapi ketika ada sesuatu kebiasaan yang tidak lagi dipertanyakan, apalagi kemudian dinormalkan, itu jadi bahaya besar. Dalam konteks kehidupan kita, saudara, kejahatan muncul paling halus adalah ketika manusia tidak lagi melihat sesamanya sebagai pribadi, tapi sebagai objek. Seperti para prajurit yang tidak lagi melihat Yesus sebagai manusia, tapi sebagai objek dari rutinitas pekerjaannya. Bahaya, saudara, ketika kejahatan itu sudah kemudian kita terbiasa melakukannya karena banyak orang melakukannya. Kita melakukan dengan tenang. Banyak orang yang justru merasa terbiasa ketika melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Mereka seperti tidur nyenyak, saudara. Mereka merasa seperti tidak bersalah apa-apa. Mereka seperti tidak ada yang kurang dalam hidup ini. Mereka melakukan itu secara teratur seperti para prajurit yang merasa tidak pernah bersalah karena panggilan rutinitas sebagai seorang prajurit. Narasi ini tidak hanya bilang kepada kita tentang prajurit Romawi. Ini kemungkinan bisa ada dalam diri saudara dan saya. Di Jumat Agung ini, kita terkadang menjadikan manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, objek dari kesenangan dan kepuasan kita. Kita terkadang melihat orang lain itu menjadi objek. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai subjek, yang dimana mereka juga membutuhkan banyak hal. Karena itu, banyak orang yang melihat penderitaan, tapi tidak pernah benar-benar hadir di sana. Mereka bisa melakukan sesuatu yang terlihat baik, tapi di balik itu mereka melakukannya tanpa hati. Karena itu koruptor-koruptor di negeri ini, kenapa mereka selalu mengeluarkan pernyataan seperti mereka tidak punya hati? Padahal banyak sekali rakyat ini yang sementara sedang berteriak karena penderitaan hidup yang tidak bisa lagi mereka atasi dengan tenaga dan kekuatan mereka. Di bawah salib para prajurit sementara tidak merasa melakukan kejahatan besar, saudara. Karena itu rutinitas mereka, karena itu pekerjaan mereka, karena mereka melihat Yesus hanya sebagai objek dari pekerjaan mereka. Dan justru ini kejahatan yang seharusnya mengganggu saudara dan saya. Kejahatan yang paling berbahaya itu bukan dengan dilakukan dengan kemarahan. Tapi kejahatan yang paling berbahaya adalah ketika dilakukan dengan penuh ketenangan. Dan kemudian
Dan kemudian orang semakin banyak menormalisasikan kejahatan itu. Yang ketiga, kehadiran para perempuan dari jauh itu bukan sikap pasif. Itu adalah sebuah keputusan yang sadar untuk tetap tinggal ketika semua alasan untuk pergi begitu kuat. Ada banyak orang, saudara, sebagaimana para perempuan ini, mereka tahu mendekat itu berbahaya. Melihat dari dekat itu menyakitkan. Dan bertahan itu tidak mudah. Tapi mereka memilih untuk tetap ada walaupun mereka hanya bisa melihat dari jauh. Melihat adalah cara yang paling sederhana untuk tetap menjadi manusia, saudara. Walau mungkin saudara hanya melihat dari jauh. Terkadang dalam hidup ini Tuhan tidak tuntut saudara dan saya untuk tetap berdiri paling dekat, paling depan, menjadi barisan yang sering kali diandalkan. Tuhan sering kali tidak menaruh saudara pada posisi itu. Karena dunia ini tidak kekurangan orang kuat, saudara. Tapi dunia sekarang ini, percayalah, dunia ini kekurangan orang-orang yang tetap memilih untuk tinggal di dalam Tuhan. Walau mereka dipaksakan untuk memikul beban yang seharusnya bukan mereka yang pikul. Ini hidup kita, saudara. Karena itu, ketika saudara diberikan beban secara paksa oleh Tuhan, jangan melawan arus tangan yang sementara sedang mengulur ke arah saudara. Kalau saudara sementara sedang dipaksa oleh Tuhan untuk memikul beban yang bukan menjadi milik saudara, janganlah kemudian melawan arus dari pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena terkadang kita harus memikul beban yang bukan menjadi bagian kita. Justru di situ tempat perjumpaan antara kita dengan Tuhan menjadi lebih erat, menjadi lebih kuat. Dan kita baru kenal Tuhan ketika beban itu dipaksakan untuk pikul, seperti seorang Simon dari Kirene. Selamat merayakan Jumat Agung. Amin.